Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Perkenalkan, saya Budi Agus Bisana, mahasiswa program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo. Saya merupakan finalis Putra Imbasadi tahun 2024. Adapun visi, misi, dan motivasi saya mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Imbasadi tahun 2024 yaitu visi terwujudnya Imbasadi sebagai wadah dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Nusantara. Adapun misi saya untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut: 1. Menjadikan Imbasadi sebagai pionir dalam inovasi dan adaptasi budaya di era global dengan mempertahankan eksistensi budaya, bahasa, aksara, dan sastra daerah. Yang kedua, edukasi dan penyebaran informasi. Edukasi dan penyebaran informasi mengenai kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi generasi muda mengenai kekayaan dan keunikan budaya Nusantara, baik melalui seminar dan media sosial. Yang ketiga, menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antar anggota Imbasadi dengan mengedepankan rasa toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman. Adapun motivasi saya mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Imbasadi tahun 2024 yaitu ingin ikut serta mengembangkan kebudayaan Nusantara. Yang kedua, ingin menambah relasi. Tentu dalam berorganisasi di Imbasadi, pertukaran informasi, pertukaran ilmu pasti akan terjadi. Indonesia merupakan suatu negara yang terkenal akan keindahan alamnya dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah serta kepercayaan di Indonesia. Dengan kenyataan beragamnya budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam toleransi dan beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga berbagai keragaman keyakinan dan perbedaan pandangan tersebut masih dapat dikomunikasikan dan masih dapat disatukan. Salah satu implementasi sikap atau budaya toleransi yang saling menghargai yaitu Pulau Bali. Bali merupakan pulau yang memiliki potensi cukup menarik baik alam maupun seni budayanya. Selain mengenai alam dan kebudayaan, Bali juga memiliki tempat sembahyang atau ibadah yang terletak di Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Provinsi Bali, yaitu Pura Langgar. Pura Penataran Agung dalam Jawa, atau lebih dikenal sebagai Pura Langgar, perpaduan dan keharmonisan. Bagaimana tidak? Di dalam pura tersebut terdapat sebuah langgar atau musala. Pura dimaksud sebagai tempat persembahyang bagi umat Hindu di Bali, sedangkan langgar dimaksudkan sebagai tempat ibadah bagi umat Muslim. Sesajen yang digunakan dan dihaturkan di Pura Langgar tidak diperkenankan untuk menggunakan daging babi. Di samping mengandung nilai estetika, bangunan tersebut juga memiliki makna historis yang mencerminkan akulturasi peradaban Hindu dan Islam pada masa lampau. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan bersujud bagi umat Islam.
Area pura dikelilingi oleh telaga yang dihiasi bunga teratai dan terdapat 4 pura di kawasan Pura Langgar. Selain Pura Langgar, ada juga Pura Penataran Agung, Pura Pajenengan, dan Pura Dalem Kayangan 3. Di Pura Langgar juga terdapat ritual yang memiliki makna seperti hari kurban bagi umat Islam. Ritual ini disebut dengan Titi Mamah yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh pengempon Pura Langgar saat hari gelap. Kurban yang digunakan pada saat ritual ini berupa sapi yang masih kecil atau bisa disebut godel. Ritual paklem ini dilakukan setiap tilem kaulu atau hari gelap. Meski Pura Langgar sebenarnya merupakan pura bagi umat Hindu, tetapi banyak wisatawan Muslim yang mengunjungi Pura Langgar guna untuk bersujud. Dengan keberagaman budaya akan mengajarkan kita arti toleransi dan saling menghargai. Budaya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa perlu penyikapan bijak etika muncul permasalahan-permasalahan. Sikap toleransi dan aspek budaya bisa menjadi perantara perdamaian, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Mari kita sebagai generasi muda agar tetap melestarikan dan menjaga warisan budaya serta menjunjung tinggi sikap toleransi, menghargai setiap perbedaan dan menjaga satu sama lain. Itu salah satu bentuk implementasi sikap atau budaya toleransi yang saling menghargai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Indonesia beragam, Imbasadi menyatukan.